Peggy alias Peron, satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki ditangkap. Apakah ini sebuah titik terang pengungkapan kasus? Masyarakat justru menyoroti banyaknya kejanggalan. Simak diskusi 1 DPO pembunuh Vina ditangkap, asli atau rekayasa? Satu dari 3 DPO kasus Vina ditangkap. Artinya kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam itu pelan-pelan mulai menemukan titik terang. Namun kenapa yang terjadi saat ini justru sebaliknya? Masyarakat malah sibuk menyoroti satu persatu kejanggalan yang ada. Kita diskusi. Rumah sederhana di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu mendadak jadi pusat perhatian warga. Pada Rabu siang, rumah yang dihuni oleh keluarga Peggy Setiawan alias DPO kasus pembunuhan Vina digeledah polisi. 3 anggota keluarga Peggy diperiksa dan sejumlah barang bukti dalam 2 koper juga ikut disita. Jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa Pak Kasat? Bisa dikonfirmasi sedikit. Yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang yang ditemui Pak Kasat? Berapa orang yang diminta keterangan? Tadi ada 3. 3 orang. Ya. Siapa aja itu Bang? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Menurut tetangga, Peggy memang jarang terlihat ada di kediaman karena bekerja bersama dengan sang ayah sebagai buruh bangunan di Bandung. Namun di tahun 2016 saat kasus pembunuhan Vina dan Eki disidik, motor milik Peggy disita polisi. Tahun 2016 tuh, itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak Bu? Iya, aku juga. Maksudnya biar Peggy-nya keluar, maksudnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap ada polisi gitu, biar buat mancing. Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya ada 2. Oh, sempat dipanggil motornya? Dia sampai sekarang masih polisi, motornya 2, punya mamanya 1, punya dia 1. Yang setelah kejadian itu Bu? Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil? Enggak, karena nggak ada di sini. Peggy yang sebelumnya disebut-sebut sebagai otak pembunuhan ditangkap di Kota Bandung pada Selasa malam. Saudara Peggy alias Peron, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. 1 DPO ditangkap, 2 tersisa. Kemajuan jelas, tapi yang jadi sorotan adalah kenapa setelah buron 8 tahun dan kasusnya kembali viral, cuma butuh waktu kurang dari 10 hari untuk penangkapannya. Ini dugaan Indonesia Police Watch. Jadi polisi sudah merasa cukup ya menjerat 8 orang itu. Sehingga yang 3 orang ini menurut saya 8 tahun ini tidak diurus ya. Ketika kasus Vina ini muncul, baru diurus. Kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa ada upaya melindungi dari pelaku oleh orang-orang yang punya kekuasaan, menurut saya ini tidak benar ya. Menurut saya, karena misalnya katakanlah polisi melindungi, ya tidak mungkin karena salah satu korban yaitu Eki itu adalah anaknya polisi. Asumsi warganet lainnya, jangan-jangan yang ditangkap kali ini bukan Peggy sebenarnya alias cuma kambing hitam. Karena sebelumnya ada pengakuan yang cukup mengejutkan dari mantan terpidana kasus Vina, Saka, yang mengaku tidak terlibat tapi dihukum dan divonis 8 tahun penjara. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas barunya mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin.
Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Aka ngaku. Siapa yang nyetrum, yang mukulin siapa? Yang mukulin, yang setrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Aka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Di jagat maya, spekulasi soal siapa pelaku pembunuhan Vina terus bermunculan. Warganet seolah berlomba-lomba membuat asumsi, bikin teori, sampai-sampai membuat tuduhan yang tanpa dasar yang kebenarannya jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasca ada tragedi Vina ini, informasi hoax yang bersumber dari Cirebon meningkat cukup signifikan. Kami di Relawan TIK Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon Cyber Hoax mendeteksi ada peningkatan sekitar 1000% dari bulan-bulan biasanya. Kita biasanya satu bulan itu hanya mendeteksi 1 sampai 3 informasi hoax yang bersumber dari Cirebon. Sekarang dari satu kasus ini itu bisa sampai 40 informasi hoax yang tersebar. Kalau saya pantau banyak sekali akun-akun yang salah sasar. Di-tag tapi ternyata tidak benar. Namun karena sudah di tag oleh akun besar, itu membuat akun tersebut sudah diserang oleh netizen. Dan ini berdampak cukup cukup besar sekali bagi psikologi dari yang pemilik akun. Dan ini bukan 1-2 akun saja, cukup banyak. Ya memang tidak bisa dibantah ya, tidak bisa dibantah bahwa netizen itu memiliki hak untuk juga memberikan satu pengkritisan kepada kerja kepolisian atau pihak-pihak lain yang menangani kasus ini. Itu sih hak saja. Tetapi juga netizen juga harus diliterasi bahwa prasangka-prasangka ya, kemudian dugaan-dugaan yang tidak berdasar ya harus juga bisa disaring, ya. Gak bisa dipungkiri, kasus Vina yang terjadi tahun 2016 tenggelam dalam ingatan publik. Semua udah lupa, tapi kemudian ramai lagi jadi sorotan setelah filmnya ditayangkan. Lalu niatan untuk mencari keadilan bagi keluarga, terbayarkah? Sekarang tuh lagi polisi mengeluarkan 3 depo itu, sujud syukur langsung. Wah ini, selama saya udah menjalani proses film ini nggak ada yang tahu 3 orang yang tertangkap identitasnya seperti apa, DPO itu kan, jadi keluarga juga nggak tahu 3 orang itu seperti apa. Jadi begitu dari keluarga minimal kita tahu nama-namanya gitu kan, bahkan walaupun belum ada fotonya, biasanya kan DPO ada fotonya itu. Nah memang banyak kejanggalan dari semua kasus ini gitu kan, tapi minimal dengan DPO itu dikeluarkan ada effort dan ada usaha yang dilakukan oleh kepolisian lah untuk menangkap otak-otak dari kejahatan ini gitu kan. Ya saya terus mendukung kepolisian dan semua instansi yang terkait gitu kan, supaya bisa melakukan tugasnya. Semoga yang dideplokan, yang ditangkap ini benar-benar pelakunya, jangan sampai salah tangkap atau cuma kambing hitam untuk prestasi atau kebersihan nama instansi tertentu aja gitu kan. Keadilan bagi almarhumah Vina tidak hanya dinanti oleh pihak keluarga, tapi juga oleh banyak masyarakat Indonesia. Karena dalam kasus ini bukan sebatas kriminalitas jalanan, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang dipertaruhkan. Ayo kita kawal bersama, tapi jangan sampai termakan hoax. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.